Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 39. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Bagian dalam gua itu gelap dan suram. Setiap kali angin dingin bertiup, pakaian basah Shen Qingqiu akan menempel di kulitnya, membuatnya menggigil hebat. Di satu sisi, jubah luar Luo Binghe masih tergeletak di tanah. Shen Qingqiu tidak bisa berhenti, tetapi terjebak dalam nostalgia. Meskipun Luo Binghe tidak pernah marah selama dia melatih puncak Qingqing, tidak seperti temperamennya yang meledak-ledak saat ini, persis seperti penampilannya ketika dia mundur dalam kemarahan setelah Shen Qingqiu melepaskan jubahnya. Secara tak terduga itu membuat Shen Qingqiu melihat bayangan domba kecilnya dulu. Setelah pertarungan nostalgia, semburan dingin yang ganas membuatnya ingin bersin. Shen Qingqiu tidak memiliki pilihan yang lebih baik, jadi dia mungkin juga mengambil jubah hitam itu dan perlahan menariknya ke seluruh tubuhnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, dengan menolak jubah Luo Binghe, dia tidak menunjukkan ketidaksukaan karena merasa benar dia tidak bisa melakukan hal semacam ini di depan Luo Binghe. Dalam karya aslinya, bukankah Luo Binghe memberi perempuan jubah ini setiap kali setelah berhubungan seks? Penghinaan macam apa ini di depan protagonis? Shen Qingqiu menemukan bahwa setiap kali dia duduk bermeditasi, akan selalu ada semacam gangguan dari luar. Itu terjadi saat itu di Gua Lingxi, dan lagi sekarang di penjara air. Jalan setapak batu naik dan tirai air berhenti mengalir. Gong Yi Xiao buru-buru berlari melewati jalan setapak, hanya bisa melirik Shen Qingqiu sebelum kakinya menyelinap di bawahnya. Dia tergagap, "Tete tetua Shen, Anda." Shen Qingqiu tidak melihat sesuatu yang aneh. "Ada apa denganku?" Gong Yi Xiao memiliki ekspresi aneh di wajahnya seperti dia tidak tahu apakah dia harus berbalik atau tidak. Dia ragu-ragu di luar platform batu dan tidak segera maju. Mengikuti tatapannya, Shen Qingqiu melihat ke bawah. Gong Yi Xiao berkata dengan ragu-ragu, "Pakaian itu, bukan." Shen Qingqiu menghela nafas. "Jubah luar Luo Binghe." Gong Yi Xiao akhirnya bereaksi. Dia buru-buru batuk, lalu bertanya, "Bagaimana keadaan tetua Shen selama 2 hari terakhir ini?" Shen Qingqiu menjawab, "Memuaskan. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikanku. Dalam waktu 2 hari, 3 orang telah berkunjung. Selama penahanan sementara ini, dia menerima perlakuan mewah seperti itu. Kuil Huanhua pasti telah meningkatkan penjara air mereka baru-baru ini untuk memasukkan keramahan yang luar biasa." Gong Yi Xiao berkata, "Saya mendengar bahwa tadi malam Luo Seshung sangat marah ketika dia kembali, jadi junior ini khawatir bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu pada tetua Shen." Saat dia berbicara, tatapan matanya tidak bisa menahan untuk tidak berlama-lama di jubah luar hitam itu. Di bawah tatapannya, Shen Qingqiu tidak bisa menghentikannya, tetapi menarik jubah itu lebih erat di dadanya. Apa yang bisa dia lakukan? Luo Binghe hanya membuat ulah dan membuat lubang di semua tempat, merobohkan setengah gua. "Ada apa dengan tatapan matamu itu?" Shen Qingqiu menghela nafas. Luo Binghe benar-benar seperti ikan di air di kuil Huanhua. Gong Yi Xiao tertawa getir. Tidak hanya itu, tapi kekuatan spiritual Luo Seshung luar biasa, perilakunya tidak tergoyahkan, dan tindakannya cepat dan tegas. Orang lain tertinggal dalam debu, tidak heran Si Zun sangat menghormatinya. Jika dia tidak bersikeras untuk tidak menjadi murid formal, saya khawatir tidak akan pernah menjadi giliran saya untuk menggantikan murid kepala. Melihat raut wajahnya, Shen Qingqiu bisa dengan tulus bersimpati. Gong Yi Xiao dengan tegas berkata, "Junior ini datang menemui Anda untuk masalah penting. Pagi ini, Dewa Puncak Sang meminta kartu bagian pinggang dari tuanku, tetapi tertunda karena masalah lain dan tidak tahu kapan dia bisa lolos. Dia sepertinya punya urusan mendesak dan membiarkan junior ini membawa surat." Dia merogoh dadanya, tempat sebuah surat bersarang. Tidak hanya surat itu dilipat 2 kali dengan tergesa-gesa, tetapi juga tidak memiliki segel lilin atau mantra segel. "Sang Qinghua, betapa berani."
Gong Yi Xiao berkata, harap tenang, tetua, saya sudah memeriksa surat ini. Tenang Wadepak. Gong Yi Xiao melanjutkan, namun, saya tidak bisa mengerti apa yang dikatakannya. Shen Qingqiu dalam hati melepaskan nafas yang tertahan. Bagus, sepertinya dia salah membaca situasinya. Sang Qinghua tidak akan mengacaukan ini dengan buruk. Dia kemungkinan besar menggunakan semacam kode rahasia dalam surat itu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan jika seseorang mencegatnya. Shen Qingqiu mengguncang kertas itu dengan 2 jari. Setelah membaca sekilas, wajahnya menjadi hijau. Setelah membaca 2 baris, wajahnya memucat. Segala macam warna bermekaran di wajahnya dan saling silang dalam pertunjukan yang meriah. Shen Qingqiu. Surat ini ditulis dalam bahasa Inggris. Tidak hanya itu ditulis dalam bahasa Chinglish mengerikan yang penuh kesalahan. Tata bahasanya seluruhnya menggunakan bahasa Cina, dan kosakata yang tidak lazim diganti dengan padanan pinyin. Penulis hebat Airplane Shooting Toward the Sky, apakah kau tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa aku tidak dapat memahami bahasa Inggris tingkat toiletmu? Setelah mengumpulkan potongan-potongan teka-teki untuk menebak arti dari pesan ini, Shen Qingqiu mengarahkan energinya ke tangannya. Kertas itu pecah berkeping-keping dan melayang ke lantai seperti salju di bulan Juni, mana ada. Persis seperti kondisi mentalnya setelah menanggung roller coaster peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir. Ternyata, dialah yang meremehkan Airplane Shooting Toward the Sky. Hanya untuk mata Peerless Cucumber. Semuanya sudah diatur, semua persiapan sesuai sudah dilakukan. Tempatnya tidak berubah, hanya ada sedikit kecelakaan dengan waktu. Untuk membiarkan benih bunga matahari dan embun bulan matang sesegera mungkin, aku mendapat sedikit sesuatu untuk membantunya matang, tetapi secara tidak sengaja membuatnya berlebihan. Saat ini sudah matang dan akan membusuk tidak lebih dari seminggu, jadi kuharap kau bisa meninggalkan penjara air kuil Huan Hua sesegera mungkin. Jangan khawatir, itu hanya semacam pupuk kimia, tidak akan ada perbedaan saat menggunakannya. Kuharap. Apa maksudmu sedikit menyimpang dari rencana? Apakah ada sesuatu yang mendekati rencana di kepala orang ini? Kau berani menggunakan pupuk kimia untuk mematangkan tanaman hijau yang bisa dirusak oleh langit murni. Hanya untuk mematangkannya, seharusnya tidak ada perbedaan saat menggunakannya. Jaminan semacam ini bisa dipercaya seperti produsen susu bubuk untuk memperbesar kepala bayi Anda. Gong Yi Xiao melihat sekeliling dan berkata, tetua, apakah kamu sudah selesai membaca? Jika sudah, silakan lemparkan surat itu ke danau untuk menghancurkannya. Sebenarnya, tadi malam Luo Zexing mengeluarkan perintah yang tidak mengizinkan siapapun kecuali dia masuk penjara. Junior ini harus pergi sedini mungkin untuk menghindari ketahuan. Shen Qingqiu meraih Gong Yi Xiao dan berkata, bantu aku. Gong Yi Xiao menjawab, silakan tanya, selama saya. Shen Qingqiu tidak menunggu sampai dia selesai dengan, bisa melakukannya, dan dengan tulus meminta, keluarkan aku. Gong Yi Xiao berkata dengan susah payah, tetua, ini benar-benar tidak mungkin. Shen Qingqiu berkata dengan sungguh-sungguh, aku punya alasan untuk bersikeras pergi. Aku sama sekali tidak berpikir untuk melarikan diri dari pengadilan oleh 4 sekte. Setelah menyelesaikan urusanku, aku sendiri akan kembali ke penjara air untuk menunggu keputusan. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa membuat perjanjian darah. Seseorang tidak dapat mengingkari perjanjian darah, tetapi tidak masalah apakah Shen Qingqiu kembali ke penjara air kuil Huan Hua setelah menyelesaikan urusannya. Jadi, dia memainkan tipuan tidak bermoral pada Gong Yi Xiao. Gong Yi Xiao berkata dengan canggung, saya benar-benar mempercayai Anda, tetapi bukankah menjadi perhatian utama bagi tetua untuk tetap ditahan di penjara air? Hal apa yang cukup penting sehingga Anda benar-benar harus pergi? Jika Penatua Shen bersedia menjelaskan, saya dapat memberitahu semua orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan.